Nah, udah saya buka file baru. Sekarang saya mau meringkas fungsi banyak berubah. Gitu ya. Ini cukup panjang. Oke, kita lihat satu persatu. Ini saya buka file baru aja karena yang ini sudah ini saya save dulu kan nanti mungkin saya kirim save as yang namanya 2, itulah sesi kedua. Saya hapus dulu semuanya. Oke. Ini supaya ini kasih enter dulu yang banyak. Nah, kalau fungsi dua berubah saya belum siapkan, jadi nyiapkannya langsung sekarang ya. Jadi fungsi dua berubah set sama dengan fungsi xy. Atau ditulis dalam bentuk implisit bisa juga f x y set sama dengan 0 gitu ya. Ini contohnya set sama dengan x kuadrat ditambah sin xy misalkan. Kalau yang implisit contohnya x kuadrat y ditambah sin ini enggak ya x set campur x y setnya x kuadrat y kuadrat akar set misalkan sama 0 yang implisit. Nah, kalian harus memahami dulu yang pertama pengertian daerah definisi. Daerah definisi adalah apa? Titik-titik x, y ya. X, y atau jangan gini lah. Ya bolehlah. Titik-titik x, y sehingga fxy terdefinisi. Maksud terdefinisi apa? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Misal aja yang gampang saya contohkan. Set sama dengan akar xy. Ini kalau kita sebut sebagai f atau set sama aja ya. Kalau saya sebut f kecil atau set sama aja. Maka daerah definisi f atau daerah definisi set apa? Ya udah supaya bisa ngitung berarti x kali y-nya harus besar 0. Kan? Jadi kalau digambar apa ini? X-y besar 0. Ya, semua yang ada di sini x kali y-nya besar 0 sama yang di sini. Sumbu-sumbu nggak termasuk. Jadi kalau mau digambar ya sumbunya nggak termasuk ya. Hanya ini hanya aja. Gitu ya. Jadi itu daerah definisi harus dipahami. Kemudian harus memahami pengertian kurva ketinggian. Kurva ketinggian adalah tak lain apa? Setnya diganti K. Jadi ganti set dengan K. Yang contoh yang ini tadi. Kurva ketinggiannya apa? Ya K sama dengan akar XY. Boleh juga XY sama dengan K kuadrat. Gitu ya. Tapi hati-hati waktu menggambar XY ini harus memenuhi ini tadi. Nggak boleh nanti ngambil sembarangan XY-nya. Harus terbatas itu. Nah, ini dengan memasukkan berbagai K, nanti tergambar kurva-kurva, namanya kurva ketinggian. Saya nggak detailkan dulu, tapi poin-poin yang penting. Harus memahami turunan parsial ya. Kalau ini gimana saya jelasinnya, harus pakai contoh kali. Turunan parsial.
Jadi saya ambil aja contoh apa ya, x kuadrat sin xy gitu. Nah, kalian harus bisa menghitung turunan ke x-nya apa, turunan ke y-nya apa. Nggak akan saya hitung sekarang. Kemudian ada turunan parsial kedua, turunan ke x, diturunin lagi ke x. Turunan ke x bisa diturunin lagi ke y. Turunan ke y bisa diturunin lagi ke x. Ya. Dan turunan ke y bisa diturunin lagi ke y. Gitu ya. Oke. Kemudian ada konsep apa lagi? Lihat dulu kamusnya saya juga nggak apa semua. Oh, limit. Harus paham limit. Hitung limit. Kemudian kekontinuan. Kekontinuan itu artinya apa? Limitnya ada dan nilai fungsinya juga di titik yang dilimitkan itu harus ada, gitu ya. Nah, contohnya nanti aja lah. Kemudian ada limit. Kemudian ada pengertian dulu bidang singgung dan aproksimasi. Bidang singgung. Coba saya bidang singgung. Bidang singgung ada dua versi rumus. Kalau ininya implisit gitu. Itu gimana mencari bidang singgung di titik P? Bidang singgung di titik P yang koordinatnya diketahui. Gimana caranya? Udah, saya nggak cerita lagi garis normal segala. Itu tinggal apa? Grad F di titik P dikalikan vektor X min A, Y min B, Z min C, 0. Dihitung ya. Grad F ini apa? Grad F ini artinya isinya turunan ke X dari sini, turunan ke Y, turunan ke Z, dan dihitung di titik P gitu ya. Di dot produk dengan X min A, Y min B, Z min C. Oke, itu kira-kira bidang singgung. Satu lagi, kalau bentuk fungsinya ini, eksplisit. Seperti ini. Ini kalau yang tadi implisit, ini eksplisit. Nah, kalau eksplisit, kalau saya, daripada mengingat ada dua rumus, ingatnya yang ini aja. Caranya gimana? Ya ini diimplisitkan, jadi gini. F, X, Y, min Z sama dengan 0. Ini yang F, X, Y, Z sekarang. Cuma kalau yang ini nanti spesial. Grad F-nya pasti sama dengan turunan F ke X, F kecil nih. Yang ada X-nya kan cuma di sini aja. Sini nggak ada X-nya. Jadi saya mau ngitung yang kayak gininya nih. Turunan ke Y ini nggak ada Y-nya, yang ada Y-nya ini aja. Jadi tinggal itu ke Y. Yang ada Z cuma ini aja. Ini pasti min 1. Kemudian tinggal pakai rumus yang sama dengan yang di kiri ya. Kemudian ada lagi tentang pelinieran. Sama bidang singgung itu temannya. Jadi kalau pelinieran itu awalnya saya punya set sama dengan fungsi X, Y.
Kemudian harus ada titik acuan, ada titik X0, Y0, maka pelinearan dari F di titik X0, Y0 adalah isinya L, X, Y, simbolnya pelinearannya adalah apa? F, X0, Y0 ditambah turunan ke X, X min X0, mirip kayak ini nih. Coba ini pakai ABC, tadi ini saya pakai X0, Y0. Tambah turunan ke Y, Y min Y0. Nah, ini titik X0, Y0-nya dari mana? Kadang-kadang diberikan di soal, kadang-kadang harus dicari. Gitu ya. Gitu. Nah, oke. Kemudian apa? Aturan rantai. Jangan lupa ada aturan rantai. Itu kalau kita punya fungsi ada dua jenis. Yang tipe 1 itu kalau kita punya fungsi ini. F, X, Y, kemudian X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Dan kita mau ngitung turunan set terhadap T. Maka ngitungnya doset. Salah ini, karena terhadap T ini satu variabel. Jadi nggak boleh pakai do. D set dt, hitungnya tinggal turunkan ini terhadap variabel yang pertama, kali dx dt tambah f ke variabel kedua, dilanjutkan dy dt. Ini d kalau satu variabel ya, kalau dua variabel kayak f ini pakai do gitu. Nah, itu hitungannya. Kalau yang tipe 2 itu sama fungsi dua peubahnya. X-nya fungsi dari S dan T, dua variabel. Y-nya juga fungsi dari S dan T, dua variabel. Maka di sini ada doset mau dihitung terhadap do S. Ya. Doset do S itu kayak tadi aja, kayak di atas. Turun dulu ke variabel pertama, kali ininya terhadap S, target akhirnya S. Nah, ini kenapa pakai do, ini pakai D, karena ini satu peubah X-nya. Ini X-nya dua peubah, jadi pakai do. Tambah turunan ke variabel kedua. Kali do, Y-nya do X. Tapi ada dua, karena ini dua peubah, ada lagi doset dot T. Kalian isi sendiri atau saya isikan lah. Do X, do X, do T. Tinggal target akhirnya aja ke T. Do Y, do Y, do T. Itu ya. Itu penurunan aturan rantai. Ada konsep penurunan implisit. Implisit. Penurunan implisit ada dua macam. Yang tipe 1 itu bentuknya hanya melibatkan X dan Y aja. Misalkan gini. Apa ya? Sin gitu. XY ditambah X pangkat 3 sama 0. Nah, kalau gini nggak ada setnya, ini pasti di dalam ini terkandung bahwa Y bergantung ke X. Kalau Y bergantung ke X, maka yang dicari di sini adalah dy dx.
Caranya gimana? Itu kita sebut ini. F, X, Y. Kita turunkan caranya terhadap X. Jadi yang mau dicari ini ya, dy dx. Nah, caranya kayak tadi. Ini karena f besar bergantung ke x dan y, mau diturunkan nanti totalnya terhadap x. Turun dulu ke variabel pertama, kayak yang waktu aturan rantai. Turunkan f dulu terhadap variabel pertama, kali x-nya turunkan lagi. Ditambah sekarang ke variabel kedua. Kali y-nya. Kenapa pakai D? Karena hanya y fungsi x, satu per ubah y terhadap x. Ngitungnya gimana ini? Turunan parsial biasa. Kalau contoh ini saya turunin terhadap x misalkan. Ini menjadi ini x, y kuadrat, tinggal y kuadrat. Sin xy turun ke x. Sin turunannya jadi cos. Dikali dalamnya terhadap x. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. X turun ke x yang ini. Kali 1. X turun ke x 1. Sekarang yang ini, do f do y-nya. Turun ke y. Turun ke y. Ini ada y-nya? Ada. Y kuadrat jadi 2y. X-nya ikut aja. Sin sekian y jadi cos. Kali turunan dalamnya terhadap y. Ini nggak ada y-nya. 0. Kali dy dx. Sama dengan 0. Nah, dari sini bisa dihitung dy dx-nya sekian. Gitu ya. Implisit tipe 1. Yang tipe 2 itu adalah ada x, ada y, ada z. Misalkan gini. Saya ambil yang gampang aja lah. Y pangkat 3, z pangkat 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ini hati-hati. Ini ada x, y, z. Berarti di sini diasumsikan z fungsi x, y, x dan y bebas. Nggak ada tergantungan. Jadi, y bukan fungsi x bukan fungsi y. Yang ada z fungsi x, y. Nah, yang mau dihitung apa? Yang mau dihitung adalah ada 2. Kenapa ada 2? Karena z fungsi x, y, kita pengen tahu dz do x berapa, do z do y berapa. Caranya, kembali kayak tadi. Saya tulis lagi ulang ininya. Polanya sama aja. Saya tuh karena tahu polanya jadi ngerasa satu macam aja ngapalinnya. Ini kita sebut f, ada x-nya, ada y-nya, ada z. Nah, saya mau ngitung yang ini dulu. Caranya, turunkan yang target akhirnya ke x. Jadi, si f turunkan ke variabel pertama dulu. Kali apa? Turunan x. Oh, ini kalau mau pakai do boleh kali ya. Do f do x nih yang x ini kali do x tambah turunkan ke variabel yang kedua do f do y, target akhirnya harus x. Jadi kenapa kali ini lagi? Karena ini mau ngitung ini terakhirnya x harus. Variabel ketiga do f do z, target akhirnya harus x, do z do x. Nah, kalau yang ini harus hati-hati, harus ingat x dan y nggak ada kebergantungan, jadi ini nilainya 0. Jadi kalau misal di ujian ada soal gini, ya udah ini yang kedua ini nggak usah dihitung. Jadi saya ngitung ini aja. Kemudian ini
X turun ke X, hasilnya 1. Jadi kalau yang soal ini saya hitung turun ke X ini 2X. Y-nya ikut aja. Ini mau dicari. Ini. Salah. Ini dihitung. Turunan ke X, ke Z. Secara parsial. Kali 2 set ya. Yang ada setnya, set kuadrat jadi 2 set. Kali do set do X. Nah, dari sini kita bisa hitung do set do X-nya sekian. Ini pindah ruas minus ini dibagi ini gitu ya. Nah, dengan cara sama kalian bisa hitung juga do set do Y. Sendiri caranya. Ikuti yang ini. Terakhir, maksimum minimum. Maksimum dan minimum. Jadi punya fungsi ini mencari maksimum minimumnya bagaimana ya kita hitung dulu titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Yaitu yang nilai turunan ke X-nya 0, turunan ke Y-nya sama 0, turunan parsial ya. Dari sini kita dapat pasangan titik-titiknya. Mungkin lebih dari satu titik. Misalkan dari dari turunan parsial ini dapat titiknya misalnya ada 2 lah gitu ya. Dapat X1, Y1 yang menyebabkan ini dua-duanya 0 dan pasangannya X2, Y2 misalkan. Bisa dapat 3, bisa 4 tergantung fungsinya. Oke ya. Oke. Ini dapat dari ini dapat dari ini, tapi dari kedua ini ya. Dari kedua ini dapat pasangan titik yang menyebabkan keduanya 0. Setelah itu ngapain? Nah, itu kita masukkan ke rumus D ini. Yang isinya Fx. Pak Oki teh benar. Bentar ya. Fxx ini saya sebut titik P, misalnya titik Q ya. Di titik P kita hitung Fyy di titik P kita hitung, dikalikan ya, dikurangi ini dihitung di titik P pangkat 2. Nah, dari situ kalian harus apa rumusnya apa? Ada 4 kemungkinan. D besar 0, Fxx di titik P juga besar 0, maka P titik apa ini? Minimum ya. Kalau kita dapatkan D-nya besar 0, Fxx-nya di titik P, jadi ini udah angka nanti. Ini titik minimum maksimum lokal. Yang C kalau D-nya kecil 0, langsung ini P-nya titik pelana. Kalau yang D itu D-nya sama 0, nggak bisa nyimpulkan ya. Udah itu semua. Kalau kalian kuasai bisalah. Gitu ya. Oke, sampai situ silahkan kalau mau ada pertanyaan. Mau nanya seputar soal ujian juga boleh. Silahkan kalau mau bertanya. Halo? Masih pada hidup ini? Ini nanti filenya saya berikan
Kemudian videonya juga saya berikan. Filenya akan saya kirim ke dosen kalian masing-masing untuk disebar, dan link video YouTube-nya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti akan saya tutup. Boleh, ya? Mau tanya, titik stasioner itu di turunan parsial yang fx sama yang fy harus sama-sama 0. Turunan Kalau 0 di salah satunya aja nggak bisa. nggak bisa, harus di dua-duanya 0. Oke. Harus. Terus ada lagi? Pak, mau tanya sistem UTS 2 nanti. Jadi tuh soalnya nggak bisa balik lagi ya, Pak? UTS mah udah lewat, nggak pakai online. UAS maksudnya. UAS. Iya. Kalau salah nggak bisa balik lagi, tapi yang tertampil kalau nggak salah 2 soal atau 3 soal ya. Nah, itu timnya yang ngatur, saya kurang paham. Jadi mungkin nomor 1 dan 2 bisa kelihatan gitu. Tapi Kalau sisa waktunya kayak gitu tuh ditampilin nggak, Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke. Tapi ya kalian pakai itu aja tuh, pakai sendiri, pakai HP. Begitu start itu, setelah membaca petunjuknya, mulai, udah hidupin aja, nanti jadi bisa lihat kan stopwatch-nya. Oke, Pak. Di komputer Makasih. juga ada. Itu tolong dibaca ya aturannya, jadi masuknya paling telat 15 menit. Tapi jangan telat, nanti gugup sendiri. 15 menit itu dikasih toleransi waktu karena dari laporan beberapa mahasiswa kadang ada yang internetnya nggak benar, kadang juga server di ITB-nya masuk banyak antrian terus gagal, harus nyoba lagi. Tapi toleransinya 15 menit. Kalau lewat dari 15 menit nggak bisa juga masuk, segera WA ke dosen masing-masing. NIM, nama, itu. Kalaupun 2 menit nggak bisa masuk juga lapor ya. Setiap kejadian lapor, karena nanti dosennya semua memantau. Jadi kalau di menit kedua nggak bisa masuk, dosennya akan langsung lapor ke tim teknis yang nangani itu. Mereka akan lihat gitu. Nah, nanti waktu ujiannya tetap 1 jam. Jadi kalau saya masuknya terlambat 7 menit, nanti dari 7 menit itu tambah 1 jam batasnya. Jadi nggak kehilangan 7 menitnya itu. Tetapi kalau masuknya 15 menit nggak masuk gitu, nah itu nggak bisa masuk lagi. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Itu ada lagi yang lain. Petunjuknya tolong dibaca ya, kayak nulis jawaban. Kalau nanti ada jawabannya misalkan 5,5, kalian nulisnya gini, disalahin tuh, kan ini yang menilai sistem nih, nggak dinilai manual sama dosen, harus 5,5, yang ngertinya gitu, di petunjuk ada ini semua, gitu ya. Oke, boleh nulis per peran, boleh juga nilai 0, berapa ini, 0,4 gitu. Ini salah saya juga, gitu ya, titik 4. Oke, jadi ingat begitu macet atau apa, WA gitu. Semua dosennya standby nungguin di WA kalau ada masalah selama ujian. Pak, sorry mau nanya, kalau soal masalah kekontinuan, atau maksudnya terbatas di cari daerah himpunan doang atau ada cara lain? Ada bentuk soal lain gitu? Nggak tahu, baca di soal-soal tutorial. Lupa saya juga. Pokoknya mah prinsipnya ngitung limitnya di titik itu ada dan sama dengan nilai fungsinya. Gitu.
Udah, prinsipnya itu aja yang dipegang. Soal kalau variasinya ditanya, saya juga mungkin nggak apa-apa, misalnya ini. Turunan berarah belum dibahas ya, Bay? Apa? Turunan berarah. Ya, iya, turunan berarah. Dulu lupa saya. Turunan berarah sangat penting. Coba tambahin. Turunan berarah. Jadi konsepnya saya punya fungsi 2 peubah. Gitu ya. Kemudian, ini kan rada gampang kalau hitungannya. Kemudian ada titik P. Itu. Kemudian ada vektor arah. Nah, pertanyaannya adalah ingin mengetahui laju perubahan F terhadap, kalau ada vektor arah ini harus dibikin dulu vektor satuan ya. U sama dengan A arah dibagi, dibagi panjangnya gitu ya. Ingin mengetahui turunan dari F pada arah U gitu ya. Kalau arah A, arah U sama aja, tapi ngitungnya harus pakai vektor satuan. Cuma ini aja rumusnya kan. Grad F di titik P dikalikan U. Grad F ini apa? Adalah turunan ke X dievaluasi di titik P, turunan ke Y di titik P. Ya, kalau dihitungan tentunya kalian turunkan dulu ke X ininya, kemudian masukkan titiknya. Hanya AB-nya aja yang dipakai ya, karena hanya XY-nya aja. Turunin ke Y, baru dimasukkan titiknya. Cuma itu aja. Oh ya, ada hal spesial. Turunan berarah ini, kalau ditanya pada arah mana akan maksimum, saya sebut aja, do V, yang lain lagi ya, karena U-nya biasanya, itu akan maksimum bila V-nya gimana? Searah ya dengan grad F. Tapi harus satuan. Kalau hanya arah nggak perlu satuan. Kalau ditanya arahnya ya udah aja gini. Searah karena. Tapi kalau ditanya vektor satuannya harus grad F dibagi panjangnya. Kalau ditanya supaya minimum bila V-nya berlawanan arah, jadi minus grad F di titik P dibagi panjangnya. Nah, turunan berarah cuma itu aja. Simple. Cuma kadang-kadang ditanya vektor arahnya, kadang-kadang ditanya vektor arahnya diketahui, ditanya turunan berarahnya. Cuma dibolak-balik di situ aja. Pak, kalau besar turunan berarah itu sama dengan lajunya atau beda? Bentar, sekali lagi. Besar turunan berarah. Sama dengan laju. Sama dengan laju pada arah vektor itu. Jadi gini maksudnya. Kalau saya di gunung nih. Gunung gitu ya, saya nggak bisa gambar segitiga aja gambarnya. Kemudian ada di sini. Terus ini ada, saya bergerak ke arah sana gitu ya. Ini vektor U-nya. Apa artinya do F, do U? Itu mengukur laju perubahan ketinggian kalau bergerak ke sana. Jadi setiap satu satuan, maka nanjaknya sebesar ini naiknya atau turunnya. Kalau saya ambil vektor satuan yang lain, misalnya ke sini, vektor P, maka do F, do P itu artinya adalah kalau ini P-nya vektor satuan, maka ini menyatakan seberapa besar menurunnya dari posisi awal kita. Jadi memang ini laju penurunan atau laju kenaikan. Tapi pada arah vektor yang dimaksud. Kan ini ke sini beda-beda kan lajunya. Tergantung vektor arahnya.
Betul, menyatakan laju tapi pada arah vektor yang dimaksud, pada vektor arah yang diberikan. Oke, itu. Terus ada lagi. Ada pertanyaan, mau nanya soal juga boleh. Segala macam aja boleh ditanyakan, nanti kalau memang layak ya saya jawab gitu. Kalau keluar konteks ya ngapain dijawab juga.